Kembali lagi bersama saya, Yohana Maria, Warisan Budaya Nusantara. Kampung Belu, Kecamatan Bolowa, Kabupaten Ngada, Polres Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana sudah diketahui atau pemirsa yang belum menyaksikan tayangan-tayangan sebelumnya, di daerah ini sebenarnya menjadi radius utama, lokus pertama pemilik sah lokasi Daratei. Daratei adalah sebuah lokasi yang ada di Kecamatan Bolowa, Kabupaten Ngada, Desa Ulubelu, yang pada tahun 2000 di sini dilakukan eksplorasi proyek geotermal untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi pada tahun 2000. Namun sampai dengan tahun 2021 kita menyaksikan di lapangan asas manfaat fungsi guna dari daya listrik kelihatan masih tidak optimal atau berjalan di tempat, dan ini menimbulkan banyak diskusi, silang sengketa pendapat, pengkajian pro kontra di kalangan publik. Bersama saya saat ini seorang tokoh yang juga orang penting di desa ini dan juga perangkat desa PPD, Bapak Dominikus Boko, yang sejak awal proyek geotermal ini sudah terlibat langsung, baik sebagai saksi sejarah ataupun juga sebagai corong masyarakat dalam sekian banyak kajian ataupun aksi-aksi bersuaranya ke pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Saya yakin ada banyak kisah lain di balik geotermal ini, belum dilakukan pendalaman dengan baik sehingga publik baik lokal antar daerah maupun juga nasional kurang memahami atau tidak mengetahui kisah-kisah lain di balik proyek geotermal panas bumi Daratei Kabupaten Ngada Polres yang sudah menjalani usianya yang ke-20 tahun lebih. Om Domi ikut jejak kehadiran proyek geotermal ini dari tahun 2000 itu seperti apa waktu itu terlibatnya? Kalau saya itu dari awal itu survei tempat situ. Tempat situ ada namanya titik pertama dan kedua. Yang dapatnya itu titik dua. Lalu prosesnya juga masih dalam keadaan ribut. Saya masih mempertahankan itu. Lalu kami sendiri masyarakat ini, apakah kami ini memahami itu? Kami kan meminta penjelasan yang benar dengan adanya geotermal yang ada itu. Dan juga pada saat itu mereka usahakan itu ribut dengan saya. Karena saya sudah tahu maksud apa mereka harus ribut dengan saya. Bahkan itu ribut hanya karena harga tanah. Kalau mau harga tanah itu ributnya. Tanah itu ditawarkan dari Pemda waktu itu 16.500. 16.500 iya. Per meter persegi. Segi 16.500. Saya menawarkan pada saat itu 45.000. Ya. Juga tidak bisa, tidak mau. Hanya karena saya memahami bahwa ini untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan masyarakat. Ya saya sebagai pemilik tanah juga saya memahami, akhirnya juga saya setuju dengan harga per meter persegi itu 16.500. Hanya karena saya melihat dari kepentingan. Lalu ada berapa pemilik tanah kurang lebih pada saat itu yang diajak untuk urung rembuk bicara ganti rugi lahan atau pembayaran lahan, pembebasan lahan? Ya. Kalau di lokasi itu yang paling pertama itu saya. Tetapi tidak semua mereka jalan sosialisasi satu kali, tapi malah perorangan. Ada beberapa pemilik tanah yang juga sudah terbayar semua itu. Ada juga yang 200, 80, 85 itu sudah terbayar.
Jadi mereka mendekati orang itu bukan sama-sama, tapi mereka mendekati orang itu perorangan. Kalau Om Rumi waktu itu apa yang disampaikan dari pihak kepentingan eksplorasi itu misalnya termasuk Pembaik, apa yang disosialisasi? Apakah ada janji-janji, ada listrik gratis, ada target berapa tahun misalnya sudah dapat listrik gratis untuk masyarakat sekitar dan lain-lain? Apa kira-kira yang disampaikan sehingga masyarakat senang? Pada saat itu yang pertama itu bahwa tenaga kerja. Tenaga kerja itu semua kita itu dari ya di wilayah desa Ulu-Belu, salah satu di kecamatan Bolewa, juga di Kabupaten Sangka. Jadi tidak kita melihat bahwa karena lokasi itu ada di situ lalu kita khusus orang situ, tapi kita juga dengan masyarakat yang lain yang bagian dari. Jadi pemirsa ada tawaran untuk tenaga kerja rekrutmen sebenarnya, mau direkrut dari masyarakat pemuda-pemuda di sekitar sini, dan apa itu betul? Nah, ada 16 yang saya rekrut. Oh, 16 orang direkrut untuk membantu bekerja di sana. Dengan gaji berapa gitu? Jaminan bagi mereka bulanan? Gajinya waktu itu kalau saya itu 1.200.000. Berat. Lalu saya mau sampaikan juga di sana kita punya anak-anak di sini, mereka kasih keluar. Ada 2 anak kita keluar. Kemudian Di PHK? bukan PKK. Mereka mengeluarkan. Kemudian mereka ambillah yang dari ND masuk ke sini. Itu terjadi di sini. Itu permainan di sini. Hanya kami lebih banyak kami menerima, mengalah untuk baik. Jadi dikeluarkan saja anak-anak yang dari sini lalu diganti dengan anak-anak Ya. dari daerah lain. Ini kilas balik ya kesaksian Ya. dari tokoh Bapak Doni. Dan yang bekerja anak-anak dari 16, 2 dikeluarkan, tinggal 14 berarti. Dari 14 masa kerjanya berapa tahun? Sampai saat ini itu mereka sudah ditempatkan di wilayah kecamatan di Oh, pegawai. Dari awal pemboran sampai dengan ini tahun 2021 bulan Maret ya, kita lakukan wawancara hari ini bulan Maret, akhir Maret, menuju Maret. Itu apa sudah ada manfaat luar biasa atau seperti apa untuk masyarakat ya? Sekarang sini dulu. Ya, saya kalau omong tentang ini, saya ini juga kecewa. Saya sendiri saya sudah memberikan tanah saya, lalu tidak dimanfaat. Dan justru saya rugi juga, saya sendiri saya juga tentang. Kalau saya memberikan untuk kepentingan banyak orang, lalu dengan kita siap, maka kita rasa puas. Dengan sendirinya kita rasa puas. Tapi selama ini kan begitu saja. Lalu pertanyaan kita juga, anak-anak yang kita kerjakan di situ, kerja apa di situ? Kerja apa di situ? Ya menurut saya bahwa itu kita rugi untuk daerah kita rugi. Ya, kita mengeluarkan biaya lalu tidak ada kerjaan di sana, misalnya contoh di sana satpam, jaga apa di sana? Buat apa di sana? Ada pekerjaan apa di sana? Ini memang ada kaitan itu semua. Lalu kalau sekarang pertanyaan bahwa kenapa? Oh, dengan adanya itu masyarakat tidak pernah menikmati. Namanya darat terang, lihat terang, tapi ini lihat gelap, hanya lihat asap. Cuma artinya apa? Ya memang kita kecil, kita masyarakat. Nah, di sana ada kesalahan juga, itu mereka dari Bandung. Saya mau terbuka. Itu dari Bandung. Mereka saya lihat mereka bekerja itu hanya mau mendapatkan uang. Kalau saya lihat, saya berasa betul saya ikuti betul. Mereka hanya kerja melulu uang. Hasil tidak hasil, untung tidak untung, yang ruginya hanya kita. Masyarakat sekitar sini 20 tahun beroperasi ini dari eksplorasi pertama, belum satu pun rumah yang dipasok dengan listrik ini ya? Tidak, belum.
Satu pun belum dapat. Belum. Kilas info lain sebenarnya yang lagi-lagi saya harus katakan tercecer. Bapak Domi tahu persis sejarah lainnya. Misalnya tentang adanya tanah, bongkahan tanah yang waktu itu dimuat dari darat ke luar wilayah, luar daerah. Kemana itu kita tidak tahu, tetapi ada tanah yang waktu itu dimuat ketika proses lumpur luapan terjadi ya, tanah. Kita dengar sedikit cerita dari kilas balik dari Bapak Domi. Tanah yang dimuat waktu itu ceritanya seperti apa, dengan warga menyaksikan seperti apa, bisa bagi-bagi cerita, dan ini menarik. Baik, terima kasih. Itu saya senang sekali. Kalau mereka bawa itu lumpur di sana, saya dapat mereka jam 12 malam. Itu mereka bawa dengan oto pupuk. Pada saat mereka muat itu satu oto itu muat itu lumpur itu di sak semen, itu pada sak semen. Kemudian satu oto pupuk itu peralatan. Saya mampir ke lokasi. Saya langsung buka itu kunci oto, saya tahan itu kunci, saya tidak kasih. Besoknya bangun saya pagar. Tapi mereka sudah jalan dulu, mereka sudah muat itu satu pupuk. Jam 12 malam. Setelah saya dapat info, saya tahu, di situ saya kejar, baru saya dapat itu yang kemudian. Satu pupuk. Juga ada satu pick up itu tuh saya dapat di kampung Ede itu malam, jam 9 malam saya dapat. Saya muat kawat-kawat itu, timah-timah itu tuh. Oh, ada isi timah, material timah di dalam mobil. Dalam mobil. Timah itu dari mana? Banyak timah. Dari pembuat itu orang sendiri yang dari pembuatan. Oh, timah hasil galian gitu. Ya, mereka yang kata sana tuh, yang bawa tuh. Orang dari lokasi itu. Saya yang tahu. Saya harus sampaikan yang beliau. Lalu lintas mobilisasi itu, Fuso, truk itu ada kesaksian warga, informasi lain bahwa itu beberapa kali ya. Tidak hanya 1-2 Fuso atau bukan hanya satu kali. Satu kali itu setelah saya mendapat informasi, di situ saya kejar. Saya kejar, baru saya dapat itu mereka ada 2 Fuso, satu bawa peralatan, lalu di alat di atas, lalu di bawahnya mereka taruh dengan semen-semen itu semua. Sak semen yang maksud saya, sak semen dengan alas. Alat. Jadi seolah-olah bahwa itu semua peralatan semua di atas, padahal ada barang itu di bawah. Kira-kira berapa kilo itu banyaknya kalau dengan Fuso ini kan lumayan. Ya kalau Fuso, ya satu Fuso kan taruh di bagian bawah. Berarti waktu aksi Om Domi mencoba mencari tahu dengan menahan truk Fuso tadi, lalu berhasil mendapatkan temuan material yang dimuat itu, sebelumnya memang sudah ada mobilisasi balik ya. Ini kita cerita pada tahapan Om Domi dapat itu mobil. Tapi sebelumnya sudah ramai ya. Sudah. Mereka antar muat material itu, bongkahan material itu siang atau malam kira-kira? Malam. Tapi setelah saya dapat informasi dari masyarakat dari Ratu Desa, itu saya kerja baru itu saya. Berarti malam-malam itu operasi, operasional itu terjadi ya? Dan itu terjadi cukup lama mungkin. Ya, cukup lama itu. Dari bolak-balik itu untuk jadi ini tercecer sebenarnya yang sampai hari ini tidak diketahui oleh publik karena belum dilakukan pendalaman informasi secara lebih jauh. Lalu kita pers Warisan Budaya Nusantara hadir, pers nasional, untuk mencoba melihat kilas balik terkait dengan mobilisasi bongkar material lumpur. Saya mau tanya lagi, Om Domi pernah lihat tanah bongkar yang dimuat itu seperti apa kira waktu dilihat ya? Itu kayak lumpur ya. Kayak lumpur. Lumpur ya? Lumpur. Apakah mereka membuat lumpur itu di luar, lalu yang lain mungkin di dalam? Ya kalau saya lihat seperti itu. Jadi seolah-olah itu lumpur itu kan mereka tutup di luar, jadi kelihatan lumpur loh. Iya. Nah, kami sendiri kan kami tidak tahu, ya, tapi saya lihat seperti itu. Jadi Om Domi lihat seperti ada sesuatu lalu
dibalut, dipoles, dioles dengan lumpur. Kelihatan lumpur. Mungkin ada semacam pemandangan lain, misalnya berkilau atau apa dari tanah yang menguap. Tadi sudah kelihatan timahnya, benar-benar disaksikan. Lalu ada balutan yang diduga dilumpuri lagi. Itu pernah ada lihat seperti apa tanah? Lumpur saja itu mengkilat. Apalagi yang bagian dalam. Lumpur saja yang kita taruh di atas, di bagian atas itu sudah kilat. Itu sudah campuran kilat. Dan mereka upayakan itu lumpur kan taruh di atas. Ya, bagian dalam kan kita tidak lihat. Tapi saya lihat itu. Katanya ada warga yang pernah juga mengambil lumpur-lumpur mengkilat pada saat. Ya, benar. Ada warga yang juga ada. Kita ambil juga. Ada warga yang sempat ambil itu. Katanya tertarik karena lihat mengkilat-kilatnya sehingga warga juga coba ikutan ambil. Ya. Lalu katanya adanya semacam proses seperti di pengolahan pasir, katanya ada ayak seperti itu. Itu Om Novi pernah saksikan itu? Kalau mereka ayak pasir itu ya kita juga lihat itu ayak pasir, tapi di MP35. Ya. Nah, itu yang saya lihat di bawah MP35. Jadi kami melihat bahwa itu mungkin pasir toh, mereka air pasir padahal Dengan alat besar ya? Nah, alat besar. Alat ini. Jadi dia ada alat yang dipompa gitu. Lumayan gitu. Itu yang di MT5 itu? 35. 35 kan berdekatan. Iya, berdekatan. Berarti material diambil dari tanah lokasi daerah TI lalu diayak ya, istilah pertukangan proyek katanya ayak di Flores NTT ayak, itu proses penyaringan untuk menimba sesuatu yang lebih bersih ataupun hal lain sehingga dibuat seperti itu. Ya, ada jaring. Tapi kan tidak melihat ke arah itu, kita semuanya ini kena arah untuk kita. Warga diizinkan untuk lebih mendekat waktu itu atau tidak ya ke tempat-tempat seperti itu? Kalau kami yang macam kami datang mendekat. Dan kalau yang lain banyak mereka yang tidak boleh dekat. Kalau saya biasanya saya larang, itu saya masuk saja. Apalagi di situ kan saya punya lokasi. Menarik, sangat menarik pemirsa. Semoga dengan tayangan ini kita semua membuka mata bahwa inilah kondisi masyarakat yang sesungguhnya dan masyarakat lokus utama geotermal daerah TI, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berharap dengan kesaksian warga, suara-suara warga, dan juga tokoh-tokoh masyarakat ini menjadi bahan perhatian serius untuk para pihak tingkat atas, baik di kabupaten, Pemda, yang juga di dalamnya termasuk lembaga DPRD, untuk benar-benar mendengarkan dan melihat langsung fakta-fakta yang sesungguhnya. Warisan Budaya Nusantara. Jakarta Selatan. Naungan perusahaan PT Keraton Kesepuan Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14 Pra Arif Nata Diningrat ST. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa.